Ananda. Waalaikumsalam, Bu. Baik. Apa kabarnya Ananda? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, coba rapikan dulu meja dan kursinya. Tengok kiri kanan apakah ada sampah atau apapun. Silakan simpan yang tidak berkeperluan dengan mata pelajaran kita. Bisa? Bisa. Baik, kalau sudah bisa silakan Arif untuk memulai. Tempat duduk siap. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Himatul Anissa, Boas, Dimas, berarti semuanya hadir. Hadir, Bu. Baik. Semuanya puasa? Puasa ya, Bu. Masih kuat puasanya? Masih, Bu. Yakin kuat? Hadir, Bu. Walaupun puasa masih tetap semangat belajar sama Ibu. Ya, Bu. Apapun yang kita lakukan, kalau kita bersemangat, insya Allah akan menjadi amal ibadah untuk kita di bulan suci ini. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum itu, Ibu mau tanya materi kita minggu lalu tentang apa? Fungsi kuadrat, Bu. Oke, tentang fungsi kuadrat. Tentang materi minggu lalu, apakah anak-anak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Untuk materi kita minggu ini tentang apa? Penyajian data. Penyajian data. Ada baca bukunya terlebih dahulu kemarin? Ada, Bu. Ada. Berarti bisa kita mulai? Bisa. Oke, baik. Sebelum itu, sebelum kita memasuk ke materi kita, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi ini. Yang pertama yaitu, coba bacakan Fatwan. Peserta didik mampu menjelaskan dan melakukan kreasi pada penyajian data. Yang kedua, Nur Laili. Yang ketiga, bisa tolong Amel. Peserta didik mampu mengenal dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Oke, yang keempat, Tanzila. Peserta didik mampu membedakan data dalam bentuk tabel dan diagram. Yang terakhir, Lilia. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tabel dan diagram. Baik, tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan kreasi pada penyajian data. Peserta didik mampu mengenal data dalam bentuk tabel, diagram, mampu membedakan antara data dalam bentuk tabel dan diagram, dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tabel dan diagram. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu penyajian data. Terlebih dahulu, data itu apa? Informasi. Satu-satu lah bacanya. Siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Bu, Ayo ulang. kumpulan informasi, Bu. Ya. Kumpulan informasinya tentang apa saja? Oke, terima kasih ya Ulan. Data itu yaitu kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Biasanya data itu ada dua, dalam bentuk apa saja? Tabel, satu lagi? Tabel dan diagram. Yang pertama yaitu data itu ada dua. Yang pertama yaitu tabel. Yang kedua, pada materi kali ini tabel yang pertama itu tentang tabel. Adapun tabel
akan dibahas yaitu tentang tabel, barisan, dan kolom. Yang kedua yaitu diagram. Diagram itu banyak, apa-apa saja contohnya? Ya. Tapi pada materi kali ini kita hanya akan membahas yaitu diagram batang dan diagram lingkaran. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama itu materi kita tentang tabel, tapi di PPT Ibu cuma langsung ke diagram. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya Ananda. Tidak apa-apa kan, bisa dengarkan Ibu saja kan? Kalau contoh diagram data dalam bentuk tabel itu misalnya tinggi badan siswa, tinggi badan, kemudian jumlah. Contohnya saja, tinggi badan kita kan di kelas ini beda-beda kan? Nah, coba saja dari Widya. Widya tingginya berapa? Kita perkirakan saja tinggi kita itu berapa? Nah, Widya ada 162. Bahkan 167. Berarti kita juga 158. Kalau Tantila 150. Kalau Doli 100 berapa? 100 berapa Doli? 70. 160. Rosit 150. Ulan 140. Isma 145. Laili Amel 4 berapa Amel? 40. Arif 165. Dimas 100. Yang paling rendah, yang paling kecil di sini berapa? 140. 140 ada berapa orang? 2. Kemudian berapa lagi? 145 ada berapa? 100. Kemudian 150. 2. Kemudian 156 ada berapa? 1. Terus 58. Terus 160 ada berapa? 1. Terus 162. Kalau ini agak panjang ya, kalau kita bikin strip-strip aja gimana? Boleh? Boleh. Kalau ini kan jadinya pisah-pisah. Panjang kan? Misalnya 140 sampai 145 gitu. 140 sampai 145, 146 sampai 150, 151 sampai 155, 156 sampai 160, 161 sampai 65, 166 sampai 170. Yang 140 sampai 145 ada berapa? 146 sampai 150? 2. 151 sampai 155? 2. 156 sampai 160? Nggak ada. Ada 150. Yang di sini 150 sudah masuk dari sini. Hitungan kita lagi 151 sampai 155. 156 sampai 160. 161 sampai 165.
Dua. 2. 3. Tiga. 3. 166 sampai 170. 2. Berarti jumlahnya totalnya kita keseluruhan ada 3 tambah 2. 5. 5 tambah 2. 7. 7 tambah 3. 10 tambah 2. 12. Ini merupakan contoh bentuk data dalam bentuk tabel. Oke, materi selanjutnya. Empat. Ya, 4, Bu. Berarti jumlah kita 15. Yang 166 sampai 103. 3 ini. Selanjutnya kita masuk ke materi diagram. Diagram lagi. Diagram itu tadi ada 2 yang akan kita bahas, yaitu diagram balok dan diagram Lingkaran. Dari data dalam bentuk tabel kita juga bisa membuatnya ke dalam bentuk diagram. Yang pertama yaitu diagram batang. Oke. sampai 145 berapa jumlahnya tadi? 3. Kalau 3 berarti di antara apa? Di antara 2 berapa? Nanti suranya. Sambung nih. 166 sampai 170. 3. 3. Ini adalah bentuk dari contoh diagram Data. Paham Ananda? Paham, Bu. Kemudian kita lanjut yaitu diagram Lingkaran. lingkaran. Sebelum Ibu masuk ke diagram lingkaran, Ibu ada LKPD untuk Ananda semua. Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Mulai dari Ulan, silakan berhitung. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, 5. 1, 2, 3. 3. Oke, kelompok 1, 2 di belakang kelompok 1, 3 di depan, 4 di belakang kelompok 3. Silakan. Mana? Kelompok 2. Kelompok 1 ada berapa orang? 4. Kelompok 2 berapa orang? 4. Kelompok 3. Kelompok 4. 3. Dijelaskan, coba pahami lagi di LKPD-nya diagram lingkaran. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Pahami dulu diagram lingkarannya, baru dikerjakan LKPD-nya. Arif, kenapa Kak gabung sama kelompoknya?
tadi diagram kabel udah dijelaskan, diagram batang juga sudah dijelaskan. Bu kan nyuruhnya dari diagram lingkaran. Pahami dulu apa itu diagram lingkarannya, baru dikerjakan LKPD-nya. Tentang diagram lingkarannya. Oke, baik. Kalau sudah paham tentang diagram lingkarannya, siapa yang bisa menyelesaikan soal tentang diagram lingkaran kelompok berapa yang bisa maju ke depan? Bu, mau nanya dulu, Bu. Ya. Soalnya soal yang ini, Bu. Tidak, soal yang di diagram lingkarannya. Dari LKPD-nya silakan pelajari apa itu diagram lingkarannya. Kelompok berapa yang bisa maju ke depan? Kelompok 1, kelompok 3. Satu atau 3? Lainly kelompok 3 jadi. Akan jelaskan. Satu aja dulu. Boleh ditulis ke depan. Secara umum. Ayo, Madri. Saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang diagram di mana diketahui bahwa bahasa Indonesia 100 derajat, IPS 30 derajat, dan IPA 90 derajat. Jadi yang ditanya yaitu matematikanya karena belum diketahui. Maka satu lingkaran itu besarnya kan 360 derajat. Jadi sama dengan yang diketahui kan bahasa Indonesia 100 ditambah IPS 30 ditambah IPA 90 ditambah matematika yang belum kita ketahui, maka kita sambungkan dengan X. Maka 360 sama dengan ini dijumlahkan menjadi 220 tambah X, maka X 220 ditambah 12 menjadi 360 kurang 220 yaitu 140 X. Nah, jadi kan diketahui di soal yaitu jumlah seluruh siswa yang lingkaran ini adalah 540. Nah, yang ditanyakan siswa MTK-nya, jadi 140 kan untuk matematika dibagi besar lingkaran semuanya itu 360 dikali 540 hasilnya 210. Oke, benar? Benar. Bikin ulang? Benar. Semua kelompok sama? Oke, karena semua kelompok benar,
pulang. Kelompok 1 sudah maju, berarti ada hadiah untuk kelompok 1. Berbagi dengan kelompok 3. Kelompok 1 silakan ambil hadiahnya. Bagi ya sama teman sekelompoknya. Kasih Pada hari ini, silakan dikumpulkan LKPD-nya dulu. Oh, baik. Untuk memperkuat ada nego yang masih ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita boleh masuk ke kuis. Boleh. Silakan keluarkan HP-nya terlebih dahulu.